Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grup H akan mempresentasikan final report kami, yaitu usaha Smart Fit Dryer. Jadi ini kelompok kami, ada Ahmad Fahmi Ainur Ridho, ada saya sendiri Kevin Kaiser, ada Andi Muhammad, ada Arga Wianata, dan ada Krisno Duto Laksono. Ini latar belakang dari usaha kami. Jadi Indonesia itu memiliki sekitar 800.000 masjid, dan masjid tersebut terdapat area wudhu yang dijadikan fasilitas dengan intensitas penggunaan sangat tinggi. Aktivitas wudhu ini juga padat, yang dimana dia itu menyebabkan lantai sering basah, lembab, dan licin, mengurangi kenyamanan jamaah. Nah, observasi di masjid sekitar ITS dan wilayah Surabaya menunjukkan bahwa lantai basah itu memuncak pada waktu salat berjamaah. Dan kesadaran masyarakat pasca pandemi terhadap higienitas dan kenyamanan ruang publik itu semakin meningkat, mendorong masjid modern untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik. Nah, solusinya pengering kaki yang ada masih konvensional seperti keset kain yang mudah basah, kotor, dan rata-rata juga ada sarang bakterinya dan membutuhkan perawatan rutin yang tidak efisien. Maka dari itu diperlukan inovasi teknologi yang praktis, higienis, dan hemat energi untuk menunjang fasilitas ibadah modern. Hal inilah yang melatar belakangi pengembangan Smart Fit Dryer, alat pengering kaki otomatis berbasis IoT yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan di area wudhu. Nah, ini rumusan masalah kami, eh, yaitu lantai licin dan risiko tergelincir akibat area wudhu yang selalu basah. Terus, kenyamanan jamaah juga menurun saat kaki masih basah setelah wudhu. Terus, kurangnya solusi otomatis dan higienis dalam mengatasi kelembapan di area wudhu. Terus, masjid modern membutuhkan fasilitas pendukung yang lebih aman, rapi, dan berstandar tinggi. Inefisiensi alat pengering manual seperti keset kain yang mudah kotor, tidak higienis, dan perlu perawatan rutin. Selanjutnya dapat dilanjut dengan teman saya. Baik, untuk peluang dari bisnis kali ini potensinya pasar lebih dari 800.000 masjid di Indonesia jika hanya 1% masjid besar yang menjadi target awal, maka pasar potensial mencapai 8.000 unit. Lalu pasar tambahan di fasilitas umum seperti kolam renang, gym, dan fitness center, spa, dan hotel, tempat rekreasi yang membutuhkan area pengering kaki. Lalu tren transformasi fasilitas ibadah menuju konsep smart mosque yang membuka ruang bagi produk berbasis IoT. Lalu minat masyarakat terhadap produk higienis meningkat, terutama pasca pandemi. Kemudian minimnya kompetitor lokal sehingga smart fit dryer memiliki peluang menjadi first mover di pasar nasional. Lalu untuk manfaat bagi pengguna untuk yang pertama ini yaitu kaki cepat kering dan higienis, resiko terpeleset berkurang, serta pengalaman ibadah menjadi lebih nyaman dan modern. Lalu manfaat selanjutnya yaitu bagi pengelola masjid atau fasilitas umum, gaya kebersihan menurun, citra fasilitas meningkat, dan nilai tambah saat menerima jamaah atau pengunjung dalam jumlah besar. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu manfaat bagi tim usaha, yaitu membuka peluang bisnis teknologi berkelanjutan, mendorong inovasi IoT lokal, serta memungkinkan kolaborasi dengan lembaga kemanusiaan CSR dan marketplace nasional. Lalu untuk hasil survei dan validasi pasar, hasil survei menunjukkan bahwa 92% responden berpotensi menggunakan smart fit dryer apabila tersedia di masjid, kolam renang, atau gym. Lalu untuk deskripsi usaha, Smart Fit Dryer adalah sebuah usaha berbasis teknologi IoT yang berfokus pada pengembangan dan penyediaan alat pengering kaki otomatis untuk area wudhu masjid, kampus, perkantoran, serta fasilitas umum lainnya. Produk ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan higienitas pengguna setelah berwudhu, serta mengurangi resiko kecelakaan akibat lantai basah dan licin. Nah, Smart Fit Dryer bekerja dengan memadukan sensor load shield untuk mendeteksi keberadaan kaki dan sensor DHT22 untuk mengukur tingkat kelembapan.
Ketika kaki terdeteksi dan kelembapan melebihi ambang batas, blower akan aktif secara otomatis hingga kaki kering. Kemudian sistem akan mati kembali. Teknologi ini menjadikan smart fit dryer sebagai alat yang efisien, higienis, hemat energi, dan aman untuk digunakan di area basah. Oke, berikutnya ini adalah bisnis model kanvas dari usaha kami. Nah, jadi untuk bisnis kami itu propositionnya ada 4 poin. Yang pertama itu adalah kita menyediakan solusi higienis dan juga modern untuk mengenakan kaki yang sangat membantu untuk mengurangi lantai licin dan juga resiko untuk terjatuh. Kemudian yang kedua, produk kami itu hemat energi karena nyala secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, kita juga menyediakan maintenance yang mudah dengan IoT monitoring dan juga ada notifikasi jika ada kerusakan. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan citra fasilitas umum seperti masjid dan juga kolam renang agar lebih modern dan juga ramah pengguna. Kemudian untuk customer relationship-nya, kita menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu personal selling, yaitu pendekatan langsung ke takmir masjid atau ke pengelola gym atau kolam renang. Kemudian kita juga menyediakan after sale service, garansi selama 1 tahun dan juga maintenance berkala, serta kita juga akan membangun sebuah community building, yaitu ada demo gratis di masjid sekitar ITS untuk branding awal kita. Kemudian untuk channel, kita juga berencana untuk mendistribusikan itu langsung ke masjid, gym dan juga kolam renang di sekitar ITS atau Surabaya. Kemudian yang kedua, distribusi melalui toko peralatan masjid dan juga alat kesehatan. Yang ketiga, kita juga ingin memperluas dengan menjual di marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya, serta ikut berkontribusi dalam beberapa pameran teknologi kampus. Kemudian untuk customer segment, itu kita ada dua. Yang pertama untuk primary dan juga secondary. Untuk primary sendiri itu kita fokus kepada masjid besar di kampus, entah itu di perkantoran ataupun di daerah perkotaan. Kemudian itu kita juga eh, fokuskan ke pengelola fasilitas umum seperti terminal, stasiun, dengan musola. Kemudian untuk sekunderinya itu kita ada kolam renang, gym, spa, hotel, dan juga event organizer nih. Juga jadi salah satu secondary target kami yang mungkin butuh untuk sewa unit di event-event besar seperti itu. Kemudian untuk key activitiesnya di bisnis kami ini, yang pertama tentunya kita perlu melakukan riset dan juga pengembangan prototype yang terdiri dari IoT dan juga hardware. Kemudian ada produksi dan perakitan unit, uji coba atau testing di masjid, kemudian pemasaran dan juga pendekatan pasar, serta layanan after sales. Yang mana ini semua kita sangat perlukan beberapa key resource ya. Yang pertama terkait dengan teknologi IoT itu sendiri. Jadi di teknologi IoT itu ada blower, sensor proximity, sensor kelembapan, dan juga ESP32. Serta kita juga perlu tim teknis untuk prototipe dan juga perakitan agar produk yang kita buat ini benar-benar sesuai dengan standar yang ada. Kemudian kita juga butuh modal awal untuk produksi unit demo karena secara modal awal ini cukup besar untuk membuat alat prototipe seperti ini. Kemudian key resource yang terakhir itu jaringan dengan pengurus masjid agar distribusi alat produk kami itu bisa lebih lancar. Nah, di sini kita memetakan selanjutnya itu terkait dengan key partner. Jadi yang pertama itu ada supplier untuk komponen elektronik ya. Karena di sini kita full menggunakan komponen elektronik seperti blower, sensor, dan juga SP32. Kemudian juga kita akan bekerja sama dengan bengkel atau perajin casing untuk desain fisik produk. Kemudian juga bekerja sama dengan pengurus masjid serta komunitas IoT dan startup di kampus ITS. Kemudian selanjutnya untuk cost structure-nya atau modal biaya produksi kami. Yang pertama itu biaya produksi itu kita perkirakan sekitar 600.000 per unit. Udah termasuk komponen dan juga casing. Kemudian ada biaya riset dan prototipe awal, biaya pemasaran, juga biaya maintenance dan juga garansi. Nah, dari cost structure ini kita juga punya revenue stream atau pendapatan kita. Sumber pendapatan kita tuh yang pertama dari penjualan unit. Harga jual tuh kita perkirakan di sekitar 500.000 sampai 1 juta per unit. Kemudian untuk maintenance service itu sekitar 100.000 per tahun, serta kita juga akan menerapkan subscription IoT dashboard yang bersifat opsional sebesar 30 sampai 50.000 per bulan, serta leasing atau sewa bagi event organizer tadi, yang mungkin untuk event-event besar bisa melakukan penyewaan dengan harga mulai dari 25.000 per hari. Kemudian, ini adalah SWOT analisis dari bisnis kami. Yang pertama untuk strength itu sendiri. Kita menyediakan teknologi otomatis berbasis sensor dan juga IoT yang masih jarang. Kemudian kita tidak memerlukan kontak fisik dan juga lebih higienis tentunya. Kemudian yang ketiga, desain kit yang kita bangun itu ergonomis dan juga hemat energi serta biaya operasional yang rendah. Kemudian untuk weakness-nya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu membutuhkan edukasi pasar karena termasuk produk yang baru dan juga masih jarang
dilihat di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada perangkat elektronik yang memerlukan perawatan berkala. Seperti kita tahu karena ini peralatan elektronik ya, jadi kita perlu maintenance secara rutin agar alat tersebut bisa long term dipakai. Kemudian untuk opportunity-nya sendiri, kita ada banyak di sini. Yang pertama, pasar kita atau market kita itu besar. Dilihat dari total masjid di Indonesia yang udah ada sekitar 800.000 lebih. Jadi sangat potensial sekali untuk bisa disebarluaskan di masjid-masjid di Indonesia. Kemudian yang kedua, potensi ekspansi kolam renang, gym, spa, hotel, dan juga fasilitas umum lainnya, serta dukungan tren smart mosque atau masjid pintar dan digitalisasi fasilitas ibadah. Kemudian selanjutnya ada peluang kerjasama juga nih dengan lembaga zakat, CSR, ataupun marketplace. Serta yang terakhir juga opportunity kita itu meningkatnya perhatian pada kebersihan pasca pandemi. Kemudian yang terakhir, kita juga melakukan analisis terkait ancaman dari bisnis kita. Yang pertama itu kemunculan produk tiruan dengan harga yang lebih murah mungkin ya. Karena kan di sini kita sebagai mahasiswa juga, kita masih kurang dari segi modal, dari segi riset dan juga resource. Mungkin eh, harga yang kita ajukan mungkin cukup tinggi. Kemudian yang kedua, perubahan harga komponen elektronik. Nah, karena komponen elektronik sekarang itu cukup fluktuatif harganya, jadi masih menyesuaikan dengan harga pasar. Kemudian yang ketiga, itu resistensi dari pengelola masjid karena dianggap fasilitas baru yang belum familiar. Kemudian yang keempat, itu ketergantungan pada kondisi listrik di lokasi pemasangan. Oke, kemudian berikut ini adalah flowchart ataupun diagram alir dari proses pembuatan produk kita. Jadi langkah awal kita itu adalah melalui perancangan desain terlebih dahulu. Kemudian nanti kita melakukan pemesanan eh, komponen-komponen. Setelah kita melakukan pemanasan komponen, kita akan melakukan yang namanya perakitan dan juga integrasi IoT. Setelah itu, kita pasti perlu yang melakukan yang namanya pengujian, finalisasi, QC atau quality control, dan di akhir nanti baru bisa dilakukan distribusi ke masjid-masjid sekitar. Oke, berikut ini adalah prototipe yang sudah kami buat dari Fit Smart Fit Dryer ini. Jadi kita membuat desain seergonomis mungkin untuk kaki serta ada di sini sistem penghangat ya. Jadi keringnya bisa lebih efektif dan juga lebih efisien serta lebih modern. Jadi tidak mengganggu pemandangan dan juga tempat tempat suci seperti masjid dan juga tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Baik, lanjut ke analisis market. Yang pertama, target pasar utama kita yaitu ada pada masjid, utamanya di kotaan, kampus, dan perkantoran. Kita juga punya secondary market di kolam renang, gym, dan spa, atau tempat fasilitas umum yang mudah membuat kaki basah. Kemudian market size, ini cuma estimasi kasarnya. Di Indonesia itu memiliki 800.000 masjid kurang lebih. Kemudian jika ada 1% masjid besar menjadi target awal, potensinya itu sudah 8.000 unit. Kemudian ada juga kolam renang dan gym yang saat ini sudah makin banyak ya, sehingga sampai ribuan unit, sehingga potensi dari alat ini makin baik, baik juga. Kemudian ada market validation. Berdasarkan observasi lapangan, masjid sekitar di tes Surabaya itu masih menggunakan karpet atau alas seadanya, jadi menyebabkan lembab dan bau. Selanjutnya itu mayoritas tuh mengeluhkan lantai licin dan basah di area wudhu, yang berarti bahwa masih ada masalah nyata dan kesediaan adopsi tinggi jika solusi praktisnya sudah tersedia. Next. Market strategi, yang pertama ada awareness stage. Kita melakukan promosi seperti lewat media sosial, influencer, atau event-event seperti itu. Kemudian ada conversion stage, itu kita melakukan penjualan di marketplace atau di penjualan langsung. Dan retention and growth stage, itu kita berupa after sale support. Next. Selanjutnya ada 7P strategi. Yang pertama produk, itu pengiring kaki otomatis menggunakan sensor kelembapan dan auto detect sehingga lebih hemat energi dan ergonomis. Kemudian untuk place-nya itu di masjid dan di area fasilitas gym sekitar Surabaya. Price-nya itu mulai dari 500.000 sampai 1 juta per unit.
dengan margin kurang lebih 30-50%. Selanjutnya ada proses, yaitu bisa dilakukan pemesanan secara online. Jadi kita bisa langsung memproduksi langsung dan melakukan penginstalan di tempat. Di mana kita juga memberikan garansi selama 1 tahun dan notifikasi maintenance via IoT. Untuk melakukan promosi, kita melakukan demo di Masjid Kampus ITS dan juga promosi melewat Instagram, TikTok, atau YouTube mengenai alat kita ini. Untuk people-nya ini terdiri dari CEO, CTO, CMO, CFO, dan COO. Dan physical evidence-nya adalah alat kita ini eh, ramping dan elegan, jadi tidak makan banyak tempat dan tentu juga bentuknya enak dilihat, jadi bentuknya estetik seperti itu. Next. Berikut adalah source of funding dari alat kita. Yang pertama, tentu saja kita pakai modal pribadi. Untuk perkiraannya itu sebesar 2 juta. Kemudian kita akan melakukan pengajuan dana hibah mahasiswa wirausaha ke ITS, yaitu sebesar 3 juta. Dan kita akan mencari dukungan dari sponsor-sponsor seperti lembaga zakat, toko perlengkapan masjid, atau pihak CSR, yaitu sebesar 2 juta. Ya, untuk rencana penggunaan dana pada kategori pengeluaran, pengembangan, dan produksi prototipe. Dengan deskripsinya komponen blower, sensor, ESP32, casing, perakitan 5 unit awal. Estimasi biaya 3 juta rupiah dengan persentase 60%. Kemudian untuk kategori promosi dan marketing, deskripsi pembuatan brosur, video demo, transportasi, dan banner dengan biaya estimasi 1.400.000 rupiah, persentasenya 20%. Kemudian pada kategori riset dan pengujian produk, dengan deskripsi pengujian alat di masjid sekitar ITS dan evaluasi performa, estimasi biayanya 700.000 rupiah, persentasenya 10%. Kemudian untuk operasional dan hal tak terduga, untuk deskripsinya alat kerja, listrik, dan cadangan kerusakan, estimasi biaya 700.000 rupiah, persentasenya 10% dengan total biaya ada di angka 5.800.000 rupiah. Next. Ya, untuk visibilitas keuangannya, eh, untuk total net cash flow 4 tahunnya ada di 230.600.000 rupiah. Untuk total profit bersihnya ada di 223.600.000 rupiah. Untuk total profit bersih per inisial investment ada di 309%, rata-rata per tahun 46%. Next. Untuk kesimpulannya, Smart Fit Dryer merupakan solusi higienis dan modern untuk mengeringkan kaki setelah wudhu, mengurangi lantai basah dan resiko terpeleset. Potensi pasarnya besar, kompetitor langsung hampir tidak ada, dan prototipe sudah berfungsi dengan baik. Secara bisnis, produk ini layak dikembangkan karena peluang pasar luas, kebutuhannya jelas, dan prospek komersil menjanjikan. Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.